Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Knowledge Management System atau Sistem Manajemen Pengetahuan. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Learning from Data atau belajar dari data. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer di Gen Diktiristek, kemudian pengampu jumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Enterprise System Research Group. Kita masuk ke course description ya. In the current era, good knowledge management has become a vital strategy advantage for firms in a variety of industry. Knowledge management system is a course that aims to give students a thorough understanding of the principles, techniques, and technologies involved in harnessing, organizing, sharing, and exploiting knowledge in an organizational environment. Students will investigate the diverse world of knowledge management in this course, learning how organizations may harness their own intellectual assets to improve decision-making, creativity, and competitiveness. Students will gain the information and skills needed to effectively design, deploy, and assess knowledge management system through a combination of theoretical principles and practical application. Selanjutnya baru masuk ke course objective ya. Students should be able to do the following by the end of the course. Jadi ada 7. Yang pertama adalah define and comprehend the significance of knowledge management in today's organization, explains the various knowledge management models and frameworks, analyze the knowledge production, acquisition, storage, retrieval, sharing, and transfer processes, recognize the technology and tools employed by knowledge management system, create techniques for establishing a culture of information sharing within an organization, assess the influence of knowledge management on organizational performance, dan last but not least adalah recognize ethical and security issues in knowledge management. Oke, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance dan involvement. Jadi mahasiswa diharapkan secara reguler itu hadir ya, bisa secara offline ataupun online, termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas, bisa juga kuis, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga group project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya, berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang mungkin ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional, respectful ya, baik terhadap karyawan ya, dosen, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya, baik pada saat belajar, tugas ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance.
reviews. Berikut sejumlah materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, dimulai dari the e-world. Untuk internal itu menggunakan intranet, kemudian the e-world eksternal itu menggunakan internet, lanjut ada groupware, kemudian supply chain management atau SCM, serta customer relationship management atau CRM. The e-world atau dunia elektronik yang bagian internal ini menggunakan intranet ya. Internet technology to serve the internal needs of organization. Contohnya adalah link knowledge workers and users ya, seperti line managers, bagaimana dia melayani sampai ke 24 jam sehari. Justified when number of employees is moderate to large. Justified when the needed knowledge must reach its destination in a hurry. Jadi kalau jumlahnya banyak dan kita butuh dalam waktu yang singkat. The e-world external. Extranet for knowledge exchange. Jadi selain intranet tadi yang dilakukan untuk pihak internal, juga ada extranet untuk knowledge exchange di pihak eksternal ya. A company website linking to or more trading partners. Jadi melalui website kita bisa terhubung dengan sejumlah partner dagang kita. System designer at each participating company must collaborate to ensure a common interface. Jadi interface-nya dibuat umum ya antar desainer yang terkait. Ini juga menjadi backbone untuk e-commerce dan memberikan manfaat berupa faster time to market, increase partner interaction, serta customer loyalty. Groupware, software that help people work together from a distance. Jadi sekumpulan perangkat lunak yang membantu orang-orang bekerja bersama dari suatu jarak kira-kira ya. Facilitate knowledge transfer between knowledge seekers and knowledge providers. Jadi dia menjadi fasilitator ya untuk knowledge transfer antara knowledge seeker dan knowledge provider. Dikategorikan apakah usernya bekerja secara face to face atau pada lokasi yang berbeda. Juga bisa dikategorikan apakah user bekerja bersama-sama pada waktu yang sama atau pada waktu yang berbeda. Supply chain management. SCM mean having the right product in the right place at the right time at the right price in the right condition. Jadi SCM itu bermakna adalah produk yang tepat pada lokasi yang tepat, waktu yang tepat, harga yang tepat, dan kondisi yang pas ya. SCM itu require collaboration, knowledge sharing of logistics, and consensus among knowledge workers and suppliers. Jadi dia ada kolaborasinya, ada sharingnya, serta konsensus ya. Employ powerful tools to allow company to exchange and update information. Di mana goal dari SCM adalah improving efficiency and profitability. Goal dari CRM is to improve relationship management with customers and supply chain partners. Jadi tujuannya adalah meningkatkan manajemen hubungan dengan customer. Ternyata tidak hanya dengan customer saja, juga dengan supply chain partners. A business strategy to learn more about customers' needs and behavior to develop stronger relationship with them. Juga suatu strategi ya bagaimana kita bisa memahami kebutuhan dan perilaku sehingga dapat membangun hubungan yang lebih strong lagi dengan baik customer ataupun partners. Purposes, ada tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada what does learning from data. Jadi apa sih yang dimaksud dengan learning from data itu? Kemudian what are the technology used for learning from data? Serta teknologi apa saja yang digunakan untuk learning from data. Adapun agenda pada pertemuan kali ini kita mulai dengan the concept of learning, dilanjutkan dengan data visualization, kemudian neural networks, association rule, serta implication for knowledge management. The context of learning. Context of learning ini melibatkan the value added pada collaborative intelligence layer dari arsitektur knowledge management system. Teknologi yang terlibat itu antara lain adalah artificial intelligence atau AI, kemudian ada expert system, dilanjutkan dengan case based reasoning atau CBR, kemudian data warehousing, intelligent agent, sampai ke neural network.
The process of learning atau proses pembelajaran adalah suatu proses of filtering and transforming data into valid and useful knowledge. Kemudian akan diotomatisasi dengan melibatkan sejumlah teknologi tool seperti provide collaborative learning environment for participants, juga enhance their ability to understand and process tasks they are dealing with. The goals of learning. Final goal is to improve the quality of communication and decision making. Jadi adalah untuk meningkatkan kualitas dari komunikasi dan pengambilan keputusan. Cara untuk mencapai tujuan tersebut bisa melalui 3 cara. Yang pertama, kita bisa lakukan verify hypothesis, yaitu form from accumulated knowledge. Kemudian bisa discover new patterns in data, atau bisa juga dengan predict future trends and behavior. Learning from data approach. Building learning model that automatically improve the experience. Ada dua approach. Yang pertama yaitu adalah top-down approach. Misalnya dengan cara generate ideas atau membangun ide, develop models, mengembangkan models, atau validate models atau memvalidasi suatu model. Lawannya yaitu adalah bottom-up approach. Bisa dilakukan dengan discovering new unknown pattern atau find key relationship in data. Ini top-down approach example-nya ya. Contohnya adalah start with the hypothesis derived from observation or prior knowledge. Jadi kita mulai dengan suatu hipotesa yang diturunkan dari pengamatan atau pengetahuan sebelumnya ya. Ini kasusnya pada tourism ya. Tourists visiting Egypt earn an annual income of at least 50,000 US dollars. Jadi turis yang mengunjungi Mesir itu akan memiliki pendapatan tahunan itu setidak-tidaknya 50.000 dolar. Maka kita boleh lakukan ya tes by querying database followed by analysis. Kalau tesnya not supportive, hypothesis is revised and test again. Bottom up approach example. Di sini tidak dibutuhkan hipotesis yang akan diuji ya. Contohnya adalah find an unknown buying pattern by analyzing the shopping baskets. Nah, jadi dilakukan dengan cara menganalisa pola pembelanjaan dari kantong belanja ya, atau mungkin dari struknya juga bisa. Maka didapatkan hasil married males age 21 to 27 shop for diapers also brought beers. Nah, jadi menunjukkan bahwa pria yang sudah menikah usia antara 21 sampai 27 kalau dia belanja popok dia cenderung juga membeli bir. Nah, maka pihak toko itu store decided to stack beer cases next to diaper shelf. Artinya pihak toko memutuskan untuk menumpuk tempat atau meletakkan tempat bir tadi itu next to ya dari apa? Tempat popoknya. Nah, jadi sekalian maksudnya ya biar dia langsung beli seperti itu. Data visualization ini merupakan eksplorasi secara visual untuk tren dari data yang berguna bagi pengambilan keputusan ya. Exploring data itu bisa meliputi identify key attribute and their distribution, kemudian identify outliners, extract interesting grouping of data subsets, sampai ke identify initial hypothesis. Example of data visualization. Ini contohnya pada tahun 1845, John Snow and the cholera outbreak in London ya. Nah, ini digambarkan dengan titik-titik. Nah, jadi di yang pusat-pusat inilah kira-kira ya terjadinya outbreak di London pada tahun 1845 itu. Lalu berdasarkan data yang dikumpulkan sehingga bisa divisualisasikan. Artificial neural network as learning model ya, atau jaringan saraf tiruan sebagai model pembelajaran. Ini model after human brain network, simulate biological information processing via network of interconnected neurons. Neural network are analog and parallel. Ini kira-kira seperti ini ya, kalau dibayangkan gambarnya. Neurons ini merupakan basic elemennya ya. The neuron receive inputs, determines their weight
or strength, sum the combined inputs, and compares the total to a threshold or transfer functions. If total is greater than threshold, then the neural fires atau send an output. Nah, jadi kira-kira digambarkan seperti ini ya, neuron itu. A neuron model, ini kita gambarkan seperti ini ya, neuron model ini. Nah, ini dia akan memiliki sejumlah input ya, input 1, 2, dan seterusnya. Kemudian masing-masing input itu bisa menentukan synaptic strength-nya. Nah, ya, maka dapatlah weight sum of inputs. Sedangkan AT ini adalah transfer function ya. Output itu sama dengan sum of input dikali dengan bobotnya. Learning in neural network itu terbagi dua, ada yang namanya supervised dan ada yang unsupervised. Pada yang supervised, the neural network needs a teacher with a training set of example of input and output. Jadi dia membutuhkan pemandunya ya, dengan suatu training set example. Sedangkan pada unsupervised atau self-supervised, dia tidak membutuhkan pemandu atau guide-nya. Supervised learning, each element in training set is paired with an acceptable response. Lalu network makes successive space through the examples, the weight adjusts toward the goal states. Nah, ini bisa dilihat pada gambar berikut ya. Supervised neural network, ini contohnya. Inputnya misalnya ada 5 variabel, ada net working capital, total assets, kemudian retained earning, total assets, kemudian EBIT, total assets, market value of common and preferred stock, sales total assets ya. Nah, kira-kira input ini nanti akan berhubungan dengan ke bagian-bagian ini sehingga didapatkan outputnya ya. Maka outputnya nanti berupa solvent firms dan bankrupt firms. Unsupervised learning, no external factors can influence adjustment of input weight, no advanced indication of correct or incorrect answers, adjust through direct confrontation with new experience. Nah, ini ya. Business application, ada beberapa contoh ya, misalnya di sini berupa untuk aplikasi risk management atau manajemen risiko, predicting foreign exchange fluctuation, serta bisa juga untuk mortgage appraisals. Business application risk management, misalnya appraise commercial loan application, kemudian neural network trained on thousands of application, half of which were approved and the other half rejected by the bank's loan officers ya. Jadi melalui supervised learning, neural network itu akan mempelajari untuk mengambil risiko mana yang kira-kira akan menjadi bad loan ya. Kemudian identifies loan applicants who are likely to default on their payment. Bisnis aplikasi selanjutnya misalnya adalah predicting foreign exchange fluctuation atau memprediksi fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing ya. Ini contohnya dolar ya. Set of relevant indicators was identified used as input to neural network. Jadi sejumlah set indikator yang kita anggap bersesuaian itu bisa dijadikan input. Kemudian dia ditrain untuk exchange rate US dollar melawan, contohnya di sini adalah Swiss franc dan Japanese yen ya. Maka berdasarkan data dari 6 bulan yang dia dapatkan, ini pada tahun 910, dia dites pada minggu ke-8 sampai ke-11 ya. Hasilnya reveal return on capital about 20%. Business application pada mortgage appraisal ya, atau penilaian hipotek dari suatu properti. Neural network uses the data in the mortgage loan application, jadi menggunakan data dari aplikasi pinjaman hipotek ya. It estimates value of the property based on the immediate neighborhood, the
city and the country. Jadi dia akan mengestimasi nilai dari properti itu berdasarkan lingkungan sekitarnya, kota serta negaranya ya. The system come up with the valuation of the property and risk analysis for the loans. Jadi sistem akan menghasilkan valuasi ya, nilai dari properti dan analisa risiko dari pinjamannya. Selanjutnya adalah association rule ya. Ini merupakan knowledge base tools that generate a set of rules to help understanding relationship that exists in data ya. Jadi dia akan menghasilkan sejumlah aturan untuk membantu memahami hubungan yang ada dari data. Tipe-tipenya bisa berupa Boolean rule, quantitative rule, multidimensional rule, serta multi-level association rule. Ini contoh dari Boolean rule ya. A rule that examines the presence or absence of item. Jadi suatu aturan yang menguji keberadaan dan tidak keberadaan dari suatu items. Sebagai contoh, if a customer buy a PC and a 70 monitor, then he will buy a print. Nah, jadi kalau ada pelanggan membeli suatu PC dan monitor 17 inci, cenderung dia membeli suatu printer ya. Maka keberadaan dari item yaitu PC dan monitor 17 inci itu berdampak dengan adanya printer pada daftar belanjaan customer. Quantitative rules, a rule that consider the quantitative value of item. Jadi suatu aturan yang mempertimbangkan jumlah nilai suatu items ya. Sebagai contoh, if a customer earn between $3,000 and $50,000 and own an apartment worth between $250 and $500,000, he will buy a 4-door automobile. Jadi kalau dia berpenghasilan 30 sampai 50 ribu dolar serta memiliki apartemen yang bernilai 250 sampai 500 ribu dolar, maka cenderung dia akan membeli 4-door automobile atau mobil 4 pintu ya. Multi-dimensional rule, ini suatu aturan that refer to a multitude dimension. Jadi dia merujuk ke multitude dimension ya. Jadi dimensinya lebih dari satu. Contohnya, if a customer live a big city and own more than $35,000, then he will buy a cellular phone. Jadi kalau customer itu tinggal di big city dan berpenghasilan $35 ke atas, maka cenderung dia akan membeli cellular phone ya. Maka di sini ada live, own, and buy. This rule involve 3 attribute ya. Jadi ada 3 atribut yang dimasukkan dalam aturannya, yaitu living, owning, and buying ya. Therefore, it is a multi-dimensional rule. Yang ketiga baru multi-level association rule ya. Jadi ini misalnya contohnya adalah pada electronic device ya. Ini masuk ke level 1 abstraction. Kemudian kita bisa turunkan ya. Electronic device itu bisa dilihat sebagai computer, printer, and monitors ya. Kemudian masing-masing ini kita sebut dengan second level abstraction. Kalau dia masih bisa di sub levelkan lagi ya menjadi third level abstraction, ternyata komputer itu bisa ada yang PC, ada yang laptop, printer itu juga ada yang jacket, ada yang laser, sedangkan monitor kita lihat dari ukurannya barangkali ada ukuran 15, 17, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia memiliki multi-level seperti ini, kita kenal dengan multi-level association rule. Implication terhadap knowledge management itu bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama adalah cost benefit analysis serta dari sisi quality assurance. Implikasi dari sisi cost benefit analysis itu bisa dilihat dari dua bagian lagi. Yang pertama adalah tangible cost. Misalnya adalah user training, hardware plus software, backup, support, maintenance ya. Sedangkan dari sisi intangible cost itu melibatkan user assistance dan learning curve. Selanjutnya, implication untuk knowledge management system dilihat dari quality assurance, yaitu berupa adequacy of initial designs atau kecukupan dari desain awal, serta level and frequency of maintenance-nya. Layers of KM arsitektur bisa dilihat seperti pada gambar berikut. Dimulai dari user interface, kemudian authorized access control, collaborative intelligent field and filtering, knowledge enabling application, transport, middleware,
kemudian baru ke physical layer yang bisa mengakses ke database, legacy application, groupware, sampai ke data warehousing. Conclusion, learning from data itu memiliki sejumlah pendekatan, bisa bottom up atau top down. Kemudian, learning from data melibatkan sejumlah teknologi seperti artificial intelligence atau AI, expert system, case-based reasoning atau CBR, data warehouse, intelligent agent, serta neural networks. Assignment. Pada assignment 11, berdasarkan tema kelompok Anda, diminta browse at least 3 relevant technology of learning from data. Sumbernya boleh dari jurnal atau proceeding article, buku, dan lain sebagainya. Jangan lupa cantumkan gambar dan referensinya. Save assignment-nya bisa di Word, ya, bisa di PowerPoint atau Canva dengan nama file KMS, tahun, kelas, kode 11, grup theme-nya apa, store in Dropbox, and paste the URL from Dropbox into the submitted URL. Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.